gue ini didukung oleh tim yang sangat solid lah, yang sangat bagus gitu kan. Yang penting kita pilih tim yang sangat bagus, agility-nya bagus, lalu mudah beradaptasi dan lain sebagainya. Gue punya tim, lama-lama kita learning by doing sih. Ya sebenarnya kalau gue sih ngelihat sekarang komposisi yang sekarang ya, meskipun direktur atau komisaris itu muda-muda, tapi sistem seleksinya, kemudian juga penempatannya udah dilakukan sedemikian rupa sehingga right man in the right place gitu ya. Jadi nggak mungkin juga nggak punya kapasitas terus ditempatkan gitu. Kalau yang muda-muda menganggap bahwa ini kenapa sih nggak dijalanin begini kan? Kalau gue nganggapnya gue gregetan banget gitu. Tapi at least begini. Pertama adalah yang muda itu risk taker gitu. Risk appetite-nya tinggi kan. Lalu agility-nya tinggi gitu kan. Agility-nya cepat, mudah beradaptasi dan lain sebagainya. Tapi memang perlu didorong untuk kemampuan manajerial. Sama satu lagi adalah wisdom-nya. Kenapa sih selalu lempar-lemparan kalau pembukaan? Ya lo aja yang Ya buka. udah, balik lagi di Suara Warga di channel Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Ngeri. Ini warga setempat kedatangan 2 pimpinan perusahaan BUMN. Aji. Kemarin kita udah sama caleg muda, sekarang sama BUMN. Tapi kayaknya lebih jelas BUMN daripada jadi caleg. duitnya lebih bener ya? Ya, lebih benar, lebih halal, lebih berdampak. Lebih mungkin halal. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi ada Bang Fat sekarang. Siap. Jadi Kalau komisaris apa nih Bang sekarang Bang? Sekarang di Telkom Akses, Telkom Group. Aksesnya makin banyak lah ya. Ya, diminta untuk membenahi jaringan. Kan tugasnya ini. Ini kalau Bang Ferdian kan direktur ya, direktur apa Bang sekarang Bang? Gue di Direktur Angkasa Pura Sarana Digital, itu subsidiaries-nya dari Angkasa Pura 2. Oh, lu berarti kalau naik pesawat udah nggak beli tiket lagi ya? Enggak, tim gue yang beliin. Atau ternyata kan tim Angkasa Pura Digital kan? Iya, Berarti Angkasa yang Pura ngurusin Digital. wifi pesawat bukan sih, bukan ya? Wifi di terminal. Oh, wifi di terminal. Lu cobain wifi di terminal 3, kalau ada lambat-lambat. Berarti gue bisa WhatsApp lo kalau wifi-nya Lambat nggak ya. jalan. Tapi kan Anda tidak mampu beli tiket pesawat. Jarang Saya biasanya terminal 2 di Lion Air, Pak. Anda jangan sosok bisa ke sana. Terminal 3 di Garuda sama Khusus terminal internasional. 3 atau di terminal Semua. 2? Semua. Oke. Bang, gue pengen nanya, maksud gue kan hebat lah di usia muda kayak Bang Fat, Bang Ferdian ini mimpin perusahaan yang cukup bergengsi lah, gue bilang gitu. Kok bisa sih lo bisa ada di sana? Mungkin dari Bang Fat lo gitu. Gimana ya caranya? Apakah Kok bisa sih? perlu harus nulis novel dulu gitu kan? Atau jadi pembicara di mana-mana dulu atau gimana sih sebenarnya? Ya sebenarnya kan karena kalau gue kan memang di bidang media dan digital ya. Memang sebenarnya selain personal profile sebagai penulis yang karya pribadi, sebenarnya karir profesionalnya memang di dunia teknologi informasi lah, terutama media. Udah dari tahun 2013 lah. Nah, tapi kan memang sekarang nih di masa kepemimpinan Pak Jokowi ini, dari periode pertama, kedua, emang ngasih ruang yang sangat luas buat anak-anak muda gitu. Nah, jadi pas diminta untuk ikut terlibat melakukan transformasi digital gitu lewat Telkom Akses, ya tentu satu kesempatan yang luar biasa gitu ya, dan jadinya satu kebanggaan tersendiri juga. Jadi bisa ikut terlibat, ngasih insight, ngasih masukan, dan juga bawa semangat zamannya anak-anak muda gitu ke dalam state-owned enterprise di bidang teknologi informasi ini. Kan kalau Telkom Akses sih ininya internet ya, dia jadi pengelolaan jaringan internet di Indonesia di bawah PT Telkom. Jadi ya berhubungan banget sebenarnya sama dunia kita anak-anak muda. Jadi bisa membawa membawa satu semangat yang memang mungkin dibutuhin dan sekarang dikasih ruang gitu sama
Pak Erik, kemudian Pak Presiden gitu, pasti atas instruksi dari Presiden Jokowi juga. Wah, ngeri. Anda tidak pernah dapat instruksi presiden Anda? Bukan, Pengen sih. itu dalam transformasi digital. Terus ngasih kesempatan buat anak-anak muda ya, kita Belum. karena kebetulan anak muda Anak gitu muda, ya, betul. Kenapa? Kalau Bang Ferdian kan lebih profesional dan lu emang berkarir ya. Iya. Di ini ya. Kalau gua emang karir dari tahun 2007 gua karyawan kontrak, Bro. Lu dari awal karyawan kontrak? 2009 mulai ada pengangkatan, berkarir mulai dari staff sampai dengan saat ini gitu kan. Tapi memang lagi-lagi yang pasti sih mesti tough. Kalau di BUMN ini kan nggak bisa juga kita lembek-lembek, tapi at least di root gua nih kebetulan Pak Awal nih sangat memberikan harapan kepada yang muda-muda. Jadi bukan gua doang nih yang muda-muda, ada teman-teman gua juga muda-muda. Oh, baik. Iya, dia sangat memberikan harapan, memberikan ruang gerak yang sangat baik kepada teman-teman kita yang muda di AP2 Group khususnya. Terus memang juga kan ada target dari Kementerian BUMN kalau nggak salah ya untuk direksi dan anak-anaknya itu 10% dari yang muda kalau nggak salah itu. Nah itu kita diberikan kesempatan itu sih. Karir mulai dari sebelum di AP2 gue di BRI pernah setahun setengah, habis itu gue pernah di perusahaan advertising. Dan lagi-lagi nih suruh mimpin Angkasa Pura Sarana Digital yang notabene di dalamnya itu adalah infrastruktur network, telco, habis itu solutions terkait dengan lo bikin apps atau apapun gitu kan. Background gue sebenarnya matematik. Oh, lu malah background matematik. Kok nggak jadi guru matematika? Kenapa suruh jadi guru matematik ya? Cuman kan dikasih amanah itu ya udahlah. Kita jalanin sepenuh hati. Dan lu mudah untuk beradaptasi di itu, Bang. Maksudnya dari matematika gue nggak kebayang ya. Iya, lagi-lagi ini kemampuan manajerial ya, kita perlu belajar lah. Kalau teknikal kan sebenarnya kita gue ini didukung oleh tim yang sangat solid lah, yang sangat bagus gitu kan. Yang penting kita pilih tim yang sangat bagus, agility-nya bagus, lalu mudah beradaptasi dan lain sebagainya. Gue punya tim, lama-lama kita learning by doing sih, gitu. Itu aja sih, Bro. Kembali ke Bang Fat ya, maksud gue mungkin lo orang yang punya pengalaman pernah bikin perusahaan ya swasta, terus BUMN. Itu ada bedanya nggak sih sebenarnya? Iya, kalau dari segi bisnis prosesnya sebenarnya sama ya. Nah, tapi karena ini perusahaan milik negara gitu, badan usaha milik negara, jadi fokus kepada publiknya jauh lebih besar gitu ya. Jadi for public goods-nya itu jadi semangat di perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Jadi kalau ngasih layanan, ya layanannya sebetulnya publik nih butuh apa gitu. Yang kalau bisa didorong sama negara, misalnya transformasi digital. Kan ada banyak visi gitu ya, pengen ekonomi lebih maju. Nah, diantaranya adalah ini kita butuh infrastruktur digital yang lebih baik. Terus mau gerakin anak-anak muda supaya bikin UMKM, kemudian nanti channelingnya diantaranya ke ke dunia digital gitu ya. Mereka punya ya misalnya di e-commerce, kemudian juga jualan online dan lain sebagainya. Nah, jadi internet yang cepat, internet yang bagus itu satu kebutuhan publik gitu ya. Nah, sehingga ya sebetulnya stressingnya tuh lebih ke situ gitu ya. Kalau state owned enterprise beda dengan perusahaan swasta murni yang memang profit oriented gitu ya. Jadi ya, meskipun BUMN juga harus profit karena kalau nggak bangkrut dong. Karena profit itu kan profit itu kan ciri atau ya ciri bahwa perusahaan itu berjalan dengan baik, bisnis prosesnya benar, kemudian juga menjalankan servis yang benar, sehingga ada trust dari usernya, dari publik, sehingga perusahaan itu berjalan dengan bagus. Dan kalau profit, karena namanya BUMN, itu juga jadi sumbangan ekonomi buat negara gitu. Anda tidak ada pertanyaan, nganggur Anda? Saya lagi mesmerizing gitu, kok bisa ya ini orang dua ya? Soalnya cita-cita gue mau jadi direktur atau komisaris BUMN. Amin. Ini sedang menjalani cita-cita gue di ceritanya. Enggak, tapi gue punya pertanyaan ini nih, kan BUMN, ini stigma sih, balik lagi stigma kan BUMN dianggap kayak, itu kebanyakan kalau pimpinan BUMN tuh isinya orang-orang tua, biasanya dari direktur ini copot komisaris ini masuk ke direktur ini gitu kan ya. Nah, abang-abang nih gimana nih cara menghadapi, biasanya kan mereka bilang anak muda tahu apa, pengalamannya baru berapa lama kan, juga banyak di BUMN yang ngandelinnya tuh
gue udah 20 tahun di dunia ini gitu kan. Lalu anak ingusan tiba-tiba jadi direktur gitu. Ada tua-tuaan ya, iya, ada tua-tuaan gitu. Ada umur ya. Iya, ada umur-umuran gitu kan ya. Lu rasain Bang? Ya, Bang Ferdian gimana tuh? Ya, lagi-lagi gini sih. Sebenarnya kalau kita yang muda ya, kita anggap muda lah ya. Gua anggap muda. Muda Bang, muda banget lah. Kalau yang muda-muda menganggap bahwa ini kenapa sih nggak dijalanin begini kan? Kalau gue nganggapnya, gue gregetan banget gitu. Tapi at least begini. Pertama adalah yang muda itu risk taker dia, appetite-nya tinggi kan. Lalu agility-nya tinggi gitu kan. Agility-nya cepat, mudah beradaptasi dan lain sebagainya. Tapi memang perlu didorong untuk kemampuan manajerial. Sama satu lagi adalah wisdom-nya. Wisdom. Jadi memang sekarang ini kan di-combine nih, yang muda sama yang tua gitu. Wisdom-nya yang bukan tua, maaf ya, senior. Yang senior, wisdomnya, yang muda ini yang larinya gitu kan. Jadi rodanya terus berputar. Jangan sampai nanti kita pengen lari, tapi mesinnya mesin bajai gitu kan. Yang lain udah pada pakai mesin Ferrari lah atau apa. Itu sih. Kata kuncinya sebenarnya transformasi ya. Karena memang terutama di periode yang sekarang Mendag BUMN Pak Erik ini memang mau melakukan transformasi terhadap BUMN. Jadi supaya lebih lebih rapi dalam hal manajerial, lebih profitable gitu ya. Dan pada akhirnya nanti supaya menyumbang kepada perekonomian nasional secara lebih signifikan. Nah, transformasi ini kan butuh semangat, butuh sentuhan baru, butuh sesuatu yang relevan gitu ya dengan zamannya. Nah, sekarang kan kalau konteks Indonesia populasinya memang sekarang lagi muda. Ya. Jadi katakanlah user dari segala service atau produk itu ya pasti lebih muda juga dengan harapan dan juga dengan standar yang di dunia mereka. Sehingga memberi tambahan squad di dalam BUMN apapun bentuknya itu yang muda itu ya supaya lebih relevan juga gitu dengan situasi zaman dan situasi pasarnya gitu. Nah, kita juga jadi harus ya itulah sebenarnya yang jadi ya alhamdulillah juga misalnya kalau di PT Telkom Akses gitu ya. Jadi masukan-masukan dari sudut pandang ini menjadi penting karena ya ini yang dibutuhkan. Misalnya orang protes soal koneksi internet gitu karena main game nge-lag gitu ya. Terus misalnya di pedalaman orang jadi susah jualan online. Ini kan juga harus dibawa gitu ya. Problem solving untuk masalah-masalah seperti ini tuh harus dibawa ke dalam rapat-rapat direksi dan komisaris gitu. Ya, oke. Kan ini bicara soal rapat ya. Rapat, tapi kan soal komunikasi. Tiba-tiba ngomongin soal rapat sih. Nah, ini menarik menurut gua. Maksud gua kan lo mungkin memimpin orang yang umurnya kayak bapak kita gitu kan. Itu maksud gue, apakah emang ada trik khusus sendiri nih? Misalkan kalau yang di bawah kita kan enak ya. Gue nggak mau tahu lo ngerjain ini gitu. Nah kan kalau ngomong orang yang mungkin usia kayak bapak kita tuh gimana gitu? Kalau misalnya di BUMN gue nggak ada gambaran gitu Bang. Nah ini direktur dulu. Gimana direktur? Kalau ini kan mengawasi. Kalau ini pemerintah. Ya paling iya udah mengawasi doang dia. Oke, kita lihat dari yang nyuruh dulu ya. Dari yang nyuruh dulu. Dari yang nyuruh dulu baru dari yang mengawasi gitu kan. Jadi memang menarik, memang ada trik-trik khusus untuk yang gimana cara ngadepin tim kita yang lebih senior. Sama satu lagi yang lebih muda. Yang lebih senior ya kita rangkul bos. Kita rangkul, kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi. Walaupun demikian kan mereka sudah memberikan satu kontribusi selama dia muda sampai dengan dia senior gitu kan. Berikan satu kontribusi yang bagus gitu kan. Nah ini lagi-lagi sebenarnya masalah komunikasi aja sih sebenarnya. Masalah komunikasi beliau itu nyamannya di tempat mana. Kalau kita ajak lari juga kan kadang-kadang udah tergopoh-gopoh kan, tapi nggak apa-apa. Nyamannya di tempat mana, biar nanti semua berjalan sesuai dengan misi dan visinya perusahaan. Nah, menarik. Sebenarnya problem itu bukan hanya di yang senior. Yang senior. Kayaknya yang Gen Z lebih susah deh kayaknya. Kayaknya Gen Z lebih susah deh kalau soal komunikasi. Itu gue sering di beberapa materi gue sering bilang dia sama Pak Renal tuh, Prof Renal bilang itu dia kayak strawberry. Oh ya, strawberry generation ya benar kata Prof Renal. Di goyang dikit fragile. Fragile. Nah, itu perlu hati-hati, tarik ulur. Ya lama-lama kan
Energi habis juga ya. Kita malah jalanin. Tapi at least ya itulah seninya untuk mimpin teman-teman. Ada yang senior, ada yang junior, ada yang baru lulus. Habis itu udah kita kerjanya overtime sedikit, curhat di IG gitu. Tapi dia nih penghisap rakyat. Makanya Bang cari pegawainya dia dari anak-anak skopol. Disuruh lembur, syuting jam 7 masih mau. Padahal udah dari pagi. Izin Bu Mutia bukan saya ngomong. Tapi kalau ngawasin ya, maksud gua kan berarti kan harus berani juga menyatakan pendapat yang nggak populer ya. Maksudnya nggak menyenangkan semua pihak gitu Bang. Lo ada tips sendiri gak buat ngejelasin nih sebenarnya nih perusahaan kita ada masalah nih gitu. Kan dengan delivery itu kan nggak gampang karena banyak juga kan dianggap lo nggak tahu perjuangan kita bla 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 gitu kan. Kalau komisaris kan tantangannya di situ kan. Ya sebenarnya kalau gue sih ngelihat sekarang komposisi yang sekarang ya, meskipun direktur atau komisaris itu muda-muda, tapi sistem seleksinya kemudian juga penempatannya udah dilakukan sedemikian rupa sehingga right man in the right place gitu ya. Jadi nggak mungkin juga nggak punya kapasitas terus ditempatkan gitu. Jadi kapasitasnya juga ada kapasitasnya satu itu. Jadi ketika berhadapan sama satu organisasi, ya di situ ada kompetisi atau ada satu dinamika bergantung pada kapasitas masing-masing gitu. Sehingga diterima nggak dalam organisasi itu gitu ya, dianggap capable nggak. Nah di situ sih tantangan buat teman-teman muda gitu ya yang ada di direksi atau komisaris BUMN. Nah cuman karena gue di bidang digital ya dan di bidang teknologi lah gitu digital, keunggulannya kan anak muda itu digital native. Jadi kita sebenarnya kalau ngomong digital jauh lebih ngerti gitu ya, karena kita hidup di dalam akuarium digital gitu. Nah sementara mungkin yang udah senior itu mereka digital immigrant gitu, yang bagaimanapun sehebat apapun mereka baru di pertengahan usianya mengadopsi berbagai macam hal tentang digital, sehingga ada advantage gitu dari anak-anak muda terutama yang bergerak. Dan gue kira sih Pak Erik gitu menempatkan anak-anak muda ini di ruang-ruang yang kayak gini gitu ya, nggak mungkin juga gitu ditempatkan di sesuatu yang ya dia secara kapasitas belum secara pengalaman gitu. Belum gitu. Pasti di ruang-ruang yang emang butuh anak muda nih. Itu naruh CV-nya di mana? Iya. Naruh CV-nya kayak apa Pak Erik ya? Lanjut Pak. Oke tadi lo ngomong ada anak muda digital native dan orang tua digital imigran gitu kan. Maksud gua ketika logiknya perusahaan kan apa sih yang harus dilakukan sebenarnya sama orang-orang yang senior ini ya? Apa emang kita paksa buat ikut pelatihan biar kompetensinya mirip sama yang muda atau diapain nih orangnya gitu? Ya sebenarnya tadi kata kuncinya kata Ferdian tadi sebenarnya kan kolaborasi. Gue sih termasuk orang yang nggak usah dibenturin kaum muda sama kaum tua itu gitu ya dalam bidang apapun, dalam organisasi, dalam perusahaan, bahkan dalam politik tuh nggak usah dibenturin karena sebenarnya saling ngisi gitu. Anak muda itu mewakili semangat zamannya, memberikan relevansi kepada zaman ini dengan semua hal yang dimiliki nama anak muda, mindsetnya, skill setnya dan lain sebagainya. Nah tapi kan orang yang lebih berpengalaman, mereka yang lahir duluan ya udah kerja duluan, udah tua, ya pengalamannya lebih baik pasti ya, karena kemudian juga kematangan dalam melihat persoalan, kematangan dalam menyelesaikan persoalan, termasuk juga kedewasaan dalam melihat situasi pada saat krisis dan lain sebagainya ada di mereka. Sehingga ini collab gitu, ini kerjasama yang muda sama yang tua ini untuk mendapatkan keseimbangan baru gitu, supaya si organisasinya nggak cuma mengandalkan nggak cuma mengandalkan insting berdasarkan pengalaman atau berdasarkan waktu, tetapi juga memang relevan dengan dunia yang terus berubah. Ampun, gue boleh tambahin nggak? Boleh. Yang senior itu, teman-teman mungkin sering dengar lah Kang Fat. Dia punya tacit knowledge. Tacit knowledge itu dia punya pengalaman itu nggak ada di teoretikal apapun, karena dia punya problem solving yang sudah
matang di dalam diri dia. Nah itu sebenarnya yang perlu kita manfaatkan. Nah, caranya bagaimana? Dia berlakukan sharing. Kan sebenarnya ada problem nih. Problem itu sebenarnya dulu udah pernah dilakukan juga, dia sudah pernah melakukan itu gitu untuk solvingnya. Nah itu adanya di senior. Selain wisdom dia punya tacit knowledge. Nah kita punya semangat, punya mesin yang masih energik, risk appetite kita menyerap risiko tuh hajar. Nah itu ya balance lah. Dan gue kira ini bukan cuma di BUMN ya, terjadi pemudaan organisasi ini di semua hal gitu ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan swasta gitu, private enterprises gitu ya, mereka juga sedang melakukan ini gitu. Mungkin ya dulu apalagi dengan gempuran startup itu kita pernah dengar istilah disrupsi gitu ya. Jadi anak-anak muda ngedisrupt organisasi yang sebelumnya basisnya itu berdasarkan senioritas, berdasarkan akumulasi pengalaman. Nah, kemudian dengan tren baru ini terjadi pemudaan gitu di berbagai macam bidang. Nah, pertanyaannya adalah saat dunia dan saat private enterprises melakukan ini, apakah BUMN mau kekeh gitu dengan senioritasnya yang lo tanyain tadi? Nah, beruntungnya dicontohin pada berbagai lini yang ada gitu ya di kementerian. Kita punya menteri anak muda, stafsus anak muda, di partai politik juga makin muda. Ya ini satu keniscayaan, termasuk di BUMN juga jadi muda gitu. Gue mau balik ke sini sih, ke Bang Ferdian sih. Gue tertarik sama lu kayaknya. Gue mau nanya nih, mungkin ke Bang Ferdian, ke Bang Fat. Kalau ditanya sekarang, your leadership style tuh kayak apa sih kalau ada pertanyaan gitu? Kayaknya soalnya dari pembicaraan sih, gue kayaknya melihat nih, kayaknya Bang Ferdian tuh hajar. Strong leadership kan ada kan, strong leadership or moderation leadership. Kalau di lu sendiri kan akhirnya, gue soalnya mau explore apakah akhirnya, karena gue dari private sector kan, yang rata-rata emang rata-rata pimpinan gue tuh strong semua gitu, strong leadership yang ayo lo harus ngelakuin ini, harus kayak gitu, yang gue nggak tahu apakah style itu sama di BUMN kah atau sama di tempat lain. Gue juga jadi penasaran gitu. Kalau gue, ini gue ya, in my opinion, humble opinion gitu. Kalau gue nganggap kalau organisasi itu udah mature, dia bisa dengan cara rangkul. Tapi organisasi itu masih cair, gitu, masih baru, masih rough. Harus strong ya, strong bos. Harus strong menurut gua gitu kan, biar jalan. Karena apalagi time kita ini pendek kadang-kadang. Oh iya benar juga, waktunya pendek ya pasti. Lu sekian bulan harus jadi, direction. Walaupun demikian, kan kita harus juga mengenai coach, mentoring, sama direction. Tapi ya ini style gue sih direction ya untuk saat ini ya. Mungkin lama-lama sering bertambahnya umur, agak-agak wisdom gue agak naik. Jadi kiai gitu. Bikin front bela apa gitu. Iya benar. Iya kan sih. Ya kalau Bang Fat mungkin lebih wisdom deh kalau gue lihat. Ya kalau dia emang gue pertama ketemu tuh orangnya kayak wah. Iya. Ngeritik orang tuh kayak halus banget gitu. Tapi tajam kamera gitu. Dia muter dulu nih. Iya. Kayak bumerang. Kayak keris kan. Kayak keris. Gitu juga leadership style lo kayak gitu juga. Kayak keris juga. Iya. Dari belakang. Gue kelihatan sih tadi. Dia lagi muji makanan. Ini saya nggak bisa berhenti. Padahal dia ini enak makanannya kan begitu. Oh iya. Dia punya. Gimana Bang Galuh? Kalau gue sih apa ya? Ya kalau leadership style itu kan tergantung orang-orang ya masing-masing ya. Betul. Semua punya cita rasa gitu. Ini menurut gue yang efektif itu yang kayak gini. Cita rasa. Masuk nih promotor kasih buku ya di sini ya. Ada Cipta Rasa. Oke. Jadi mana yang efektif pasti setiap orang tahu. Cuman gue sih ngelihat bahwa apapun itu pemimpin tuh ya ini sering gue ceritain di mana-mana juga ya. Jadi pemimpin tuh satu, dia harus lebih punya lebih knowledgeable gitu, lebih infonya lebih banyak, info ilmu gitu ya. Kalau kita lagi jalan naik gunung gitu terus mengangkat pemimpin gitu. Nah, pemimpin tuh harus tahu di depan ada apa, di belakang ada apa. Dia harus lebih tahu dari yang lain. Nah, yang kedua dia harus punya integrity gitu. Integrity itu
when you believe to something bigger than yourself. Nah, jadi kenapa orang mau diikutin? Itu karena misalnya di perusahaan, karena dia ya mikirin perusahaan, dia mikirin karyawan, dia mikirin gimana caranya bikin sistem yang benar sehingga dia layak jadi pemimpin, punya integrity. Nah, atas dua hal ini karena dia tahu lebih, dia punya integritas yang lebih bagus, maka dia inspiring others gitu. Maka dia punya inspirasi. Nah, menurut gua inspirasi ini ya bisa by force gitu ya, inspiration by force. Tapi kan harus walk the talk gitu ya. Kalau orang mau ikut misalnya kasih contoh, disuruh tepat waktu, dia sendiri nggak tepat waktu, orang nggak respect. Jadi mungkin bisa dia datang ke kantor tapi bos kita juga nggak perlu datang ke kantor gitu ya. Si Wahyu sering kritik gue. Atau bisa by example gitu. By example itu ya dia lakukan aja tanpa perintah, tanpa bentak-bentak. Kalau orang lihatnya kayak gitu ya udah dia mau ikut kayak gitu. Lu yang mana berarti? Lebih ke arah inspiring leadership berarti? Gue sih ya lebih cocok sih karena emang dari buku-bukunya kan inspiring. Inspiring. Memotivasi. Memotivasi dulu. Tapi semoga jasa kayak Mario Teguh ya. Tapi emang bro, kan transformasi itu memang dari top dulu. Top down dia sifatnya. Transformasi top down. Lagi-lagi gue sepakat sama Bang Fat. Di BUMN itu leaders atau insan BUMN menurut gue itu yang pertama integritas dulu sih. Kan core value-nya akhlak, bos. Iya betul. Iya kan? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Hafal bos, BUMN bener. Kalau di Black BUMN. Jadi lu hafalin dulu itu. Oh itu syarat utamanya ya. Syaratnya buat jadi itu ya. Gue juga belum hafal. Tapi bentar lagi keganti Erik 2024. Ya semoga jadi lagi lah. Maksudnya emang kelihatan lah kerjanya. Semoga jadi wapres. Muji-muji biar kan kita nggak ngomongin politik di sini. Enggak. Tapi gini, maksud gua kan itu kayak inspiring dan semacamnya gitu bang. Ini kan juga berkaitan dengan SDM yang kita hadapi gitu ya. Gue juga punya pengalaman ngerasain betul dapat SDM yang benar-benar, mohon maaf, berpendidikan rendah, sama SDM yang pinter banget gitu. Ini gue rasain tuh bedanya. Yang berpendidikan rendah, mohon maaf tuh emang harus didirect gitu sampai hal itu kan. Tapi kalau yang di sini kadang tuh malah susah diperintah nih, yang pinter gitu. Maksud gue itu lo alami juga gak sih? Maksudnya perbedaan apa yang lo siasatin ketika lo dapet kayak SDM emang kemampuannya di sini nih, yang sini pinter tapi susah diatur bla 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 gitu. Bener bro. Jadi kadang kita ngomong satu kalimat kalau orang yang udah paham gitu. Jadi barang. Jadi itu barang. Ya kan, jadi itu barang. Tapi kalau yang udah ya itu seni dalam berkomunikasi sebenarnya. Sebenarnya yang paling pinter nih Bang Fat sih Enggak juga komunikasi. Tapi at least kita mengalami itu semua nano lah. Jadi termasuk yang kan kalau gue ya di kantor itu berdebat dalam satu hal di kantor gitu. Itu adalah teman dalam berdiskusi menurut gue gitu kan. Nah, setelah itu ya no hard feeling keluar, silakan aja gitu. Itu sih kalau gue sama tim gue juga apa usulannya, kalau nggak ada usulan, ini gue kasih usulan, jalanin. Kalau ada usulan aja kita berdiskusi. Gitu sih bro. Menurut gue sih ini bagian dari yang tadi itu. Jadi pikiran untuk mentransformasi BUMN, pikiran untuk bikin ini lebih efektif gitu ya, bikin ini lebih memberikan dampak yang lebih signifikan baik dari segi baik dari segi manfaatnya buat publik maupun dari segi sumbangan ke neraca perekonomian nasional. Nah, ini yang lagi dikerjain sebenarnya, termasuk transformasi SDM-nya. Kan kalau sebelumnya kita tadi itu ada stigma bahwa kalau mau aman di BUMN gitu ya. Jadi pensiun aja dapat tunjangan yang oke gitu ya. Jadi nggak akan dipecat gitu. Jadi BUMN tuh kayak ASN gitu ya. Nah, ini kan ditransformasi sekarang. Bahkan di level pimpinannya dilakukan transformasi, diisi anak-anak muda, latar belakang profesionalnya yang bagus gitu. Kemudian ada talent pool yang benar gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi kan hasilnya kerasa gitu ya. Sekarang dalam 5 tahun terakhir BUMN ngasih sumbangan perekonomian bahkan di masa Covid yang nyata dan signifikan. Untuk pertama kalinya misalnya ngasih profit sumbangan ke APBN-nya 80 triliun. Dividen ya. Dividennya. Nah, jadi ini
ya ini adalah transformasi yang sedang dilakukan. Menurut gua sih termasuk ke bawahnya gitu, termasuk sistem rekrutmen pegawai-pegawainya gitu. Dan sekarang ya itu yang sedang dilakukan gitu. Sehingga BUMN itu tidak menjadi lagi perusahaan yang gemuk doang gitu ya, bisa menghidupi dirinya sendiri doang, tapi memang benar-benar kerja gitu. Tawahan sih sebenarnya 80 triliun lebih itu plus ya itu dividen dari BUMN ya, pada negara. Tapi yang paling besar adalah impact dari multiplier-nya, keekonomiannya sebenarnya. Sekarang gue kasih contoh lah ya di airport ya. Bayangkan berapa bisnis orang, bisnis trip yang terjadi di situ. Kan keekonomiannya sangat besar. Yeah. Jadi lagi-lagi BUMN untuk menjadi salah satu menjadi tulang punggung atau vehicle dari negara ini gitu, untuk memberikan keekonomian pada masyarakat. Itu sih menurut gue. Nggak melulu profit oriented. Iya sih, pelayanan ya. Dulu soalnya pas gue inget waktu gue ke Singapura tuh, ngerasa katanya di Singapura, airport Singapura internetnya bagus, tapi apaan bapuk-bapuk juga, tapi Terminal 3 kita waktu itu jadi lebih bagus karena itu contoh impact yang Karena ada perusahaan gue. Iya. Siap. Makanya lu ketika lu foreigner datang gitu kan, Direkturnya siapa? wifi nyari wifi dulu kan sebelum beli SIM card kan, mau nggak mau. Gua Masih ada wakil direktur nggak? Anda aja pakai celana pendek. Oh iya, terakhir ya. Ini Anda. Aduh. Ini gue mau masuk satu argumentasi yang menurut gue menarik didiskusikan dan abang-abang kan pelaku. Jadi kan waktu itu Mardigu pernah bilang kan BUMN itu bagusnya dihilangin. Oh iya. Mardigu pernah bilang kan, karena melakukan monopoli. Si bosman. Pihak swasta Regulator jadi inisiatifnya juga. jadi bingung dan semacamnya gitu. Kalau dari perspektif abang-abang ya selaku orang di BUMN ngeliatnya sebenarnya sesignifikan apa, dan kalau kita yang menjadikan kalau nggak ada BUMN itu apa kira-kira yang akan terjadi gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya gini, yang bertugas untuk memberikan public service adalah negara. Oke. Jadi negara itu ya memberikan pelayanan publik gitu ya, dalam hal kesehatan ada kementeriannya dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal yang perlu dilakukan lebih cepat, perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme sesuai dengan mekanisme zamannya gitu ya, yang boleh jadi itu nggak bisa sepenuhnya diakomodasi oleh negara gitu ya. Nah, karena kita juga kan bukan model negara yang semuanya dilakukan oleh negara gitu ya, bukan negara komunis lah yang sebenarnya bahkan sekarang tuh negara-negara komunis juga sudah memberikan ruang yang cukup agar publik itu bisa mendapatkan pelayanan lebih gitu. Nah, kompetisi mendapatkan pelayanan yang lebih baik, produk yang lebih baik itu ada di pasar. Nah, negara tuh pengen karena semangatnya pengen memberikan pelayanan ini. Nah, idenya adalah ya udah membuat state owned enterprise. Jadi perusahaan yang dimiliki oleh negara tetapi kemudian ikut bersaing di tengah persaingan pasar. Nah, kemudian nanti dampaknya adalah masyarakat mendapatkan pelayanan dan produk yang lebih baik. Idealnya itu, tapi memang sih kalau misalnya kritik, ya kan memang harus ada kritik ya. Gua misaris boleh kritik, komisaris. Enggak, memang kalau direktur nggak boleh ya. Kita kalau nggak mau dikritik, misalnya nggak mau dikasih masukan biar lebih bagus itu ya salah juga. Ya boleh sih, ada memang wilayah-wilayah tertentu di mana harusnya BUMN bisa lebih baik gitu. Dan harusnya bisa ngasih dampak atau bisa ngasih service yang lebih baik, regardless profitability-nya gitu. Nah, cuman kan dilematis juga. Misalnya kalau nggak profit salah juga, berarti bisnis prosesnya salah. Betul. Bang Ferdian nggak setuju dibubarin, nggak jadi direktur lagi tuh kalau kayak gitu. Gue tadi berharap nggak ditanya sih. Oh iya. Cuma gue jawab sedikit. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya PSO, Public Service Obligation. Iya, PSO. Sekarang gini, sekarang ada beberapa daerah, ya, ini contoh airport lah, daerah itu ada airportnya kita kelola. Nah, itu secara PNL negatif, bos. Apakah swasta bisa masuk? Bisa, mau nggak? Mau apa kagak? Mungkin. Itu makanya adalah BUMN sebagai perpanjangan tangannya pemerintah masuk ke sana, biar keekonomian di daerah tersebut jalan. Iya Itu juga sih. Jadi Iyalah. kayak contoh kecil aja. Menstimulus
kayak semacam menstimulasi ya. Iya. Sampai kayak ekosistem jadi baru private sector masuk. Akhirnya ya. private sector mau masuk. Gitu. Sebenarnya undang-undang kita sangat terbuka kok. Swasta boleh silakan kelola. Silakan boleh. Tapi at least kan nggak gampang juga. Buktinya dari 2009 undang-undang itu sampai sekarang baru ada di Kuala Namu untuk joint venture. Di Sepinggan ya kalau Sepinggan juga Balikpapan ya. Ya, dari 2009 loh undang-undang itu. Nah, karena nggak mudah juga gitu. Karena tadi ada PSP tadi yang ya lu selain untung, ya lu buat kemasyarakatan kelola. Karena kalau gua murni private sector, nggak mungkin gua ngambil sesuatu yang memungkinkan gua rugi selama berapa tahun kan sebenarnya. Iya. BUMN meristeker itu sebenarnya. Iya. Nah, tapi harus untung juga. Itu sebenarnya susahnya di situ ya. Serba salah suruh untung tapi disuruh untung di tempat yang harusnya rugi. Kan bingung ya. Gimana coba itu ceritanya? Enggak kan dikasih yang tempat untung. Iya. Kalau gue gini, gue mau masih pengen ngeliat stigma gitu. Mungkin kan lu udah berapa lama jadi direktur? Udah 4 tahun. 4 tahun lu setahunan ya, Bu? Iya. Kan BUMN nih kalau di mata gue sebagai anak swasta gitu kan, rasa bahwa kadang-kadang BUMN tuh dirut atau komisaris BUMN tuh dapat privilege gitu. Gue penasaran dong, ada nggak sih privilege yang akhirnya lu ngerasa kayak, kok gini amat sih? Kayak kesantuan itu kayak ada salah satu bank BUMN yang katanya dirutnya punya lift pribadi gitu dari bawah sampai atas. Yang sampai lu sendiri awkward gitu, makanya ada nggak sih protokoler kah apa? Ya menurut gua tadi kembali lagi ke transformasi ya, termasuk transformasi budayanya. Jadi corporate culture di BUMN ini sedang berusaha diperbaiki supaya tidak jadi culture-nya supaya nggak birokratis banget gitu ya, supaya nggak jadi kerajaan gitu. Tapi harus diakui memang ya itu ada gitu, pernah ada, makanya ditransformasi. Sebenarnya dengan hadirnya pemimpin-pemimpin muda itu juga ngasih masukan dan ngasih kebijakan-kebijakan gitu ya untuk ya corporate culture-nya jangan feodalistik dong. Iya, gitu feodal banget. Lebih anak muda dong gitu. Kira-kira ada nggak? Lu pernah mentransformasi sesuatu atau mengkritik sesuatu fasilitas ya, buat direktur? Sih, kalau di perusahaan gua relatif lebih udah berakhlak ya. Udah berakhlak dan udah gini karena mungkin perusahaan telco ya. Jadi bisa ngelihat atau berkompetisinya itu dengan perusahaan-perusahaan telco dari private ya. Dan banyak kan perusahaan luar kan. Nah, jadi dari segi culture sebenarnya sih udah kebentuk dan udah mirip gitu, udah nggak sefeodal itu. Lu Bang, kira-kira ada gua ngerasain sih ya. Dulu gua masuk ke nanti gua baru-baru ya paling kontrak masuk ke ruangan itu ketok dulu sebelum silakan masuk baru masuk. Kalau sekarang ruangan gua terbuka. Termasuk bos gua sangat ruangan terbuka. Iya zaman dulu ketok dulu. Iya. Gua sampai lupa budaya itu. Iya. Udah sangat terbuka ya, udah sangat equal lah. Jadi ke teman-teman tuh equal, kita bareng-bareng segala macam. Kolaboratif lah. Udah sekarang kayaknya udah jarang nemuin gitu ya. Untuk yang masih begitu ya. Ya mungkin ya itulah sebetulnya yang terjadi transformasi along the way over the time itu pengen ditransformasi tadi gitu karena ya bayangin bro ya BUMN selama berpuluh-puluh tahun gitu ya mungkin jadi salah satu tempat gitu di mana ya orang-orang bisa berkuasa gitu, tempat yang nyaman. Zaman berkuasa. Nah, sekarang di masa ini gitu, di masa pemerintahan Presiden Jokowi di bawah Pak Erik ini kayak diobrak-abrik juga gitu, diobrak-abrik dari segi culture ya. Makanya dikasih value akhlak itu tadi. Dan emang kejadian sih di dalam, maksudnya gue juga jadi saksi gitu di dalam ada ya cukup menggelinjang juga. Menggelinjang. Gak semuanya. Bahasa aja tuh. Bang Fatih jago banget kalau bahasa-bahasa kayak gitu. Tapi kalau gue nih pertanyaan terakhir dari gue ya, maksud gue mungkin yang di sini butuh anak-anak muda juga harus tahu kan skill set sama mental set apa sih yang diperluin. Gue juga sama lagi anjir. Karena Anda tidak karena besok soalnya pembukaan bersama BUMN. Jadi skill set apa yang dibutuhkan oleh abang-abang ini buat penerima kan ada BUMN. Iya, BUMN open. Maksudnya emang sekarang yang kita bisa lihat tuh ya udah ada artificial intelligence dan semacamnya. Terus posisi anak muda nih sebenarnya kalau
mau terlibat, mau berkarir atau gitu, berkarir apa di BUMN. Akhirnya skill set apa sih yang Gue sih diharapkan? tadi mau jawab soal privilege ya. Kan orang tuh merasa bahwa privilege itu datang dulu, terus orang jadi lebih berprestasi atau enggak, Karena jadi privilege lebih itu. baik atau enggak karena privilege. Tapi sebenarnya mentalnya harus kita balik. Orang bisa dapat privilege pasti karena sesuatu dong. Pasti karena misalnya kenapa sih anak-anak muda ada yang udah jadi CEO, pejabat, udah jadi direktur. CEO, ada jadi komisaris, direktur. Menurut gua pasti dari beberapa hal dia lebih dari yang lain gitu. Ya memang ada sih yang karena social karena privilege keturunan. gitu ya. Karena misalnya dibikinin perusahaan sama orang tuanya ya itu social privilege. Tapi kan anak-anak muda yang emang berjuang karena prestasinya, karena karyanya, kemudian naik ke lantai atas piramida peradaban gitu ya. Itu banyak juga gitu. Nah, menurut gue sih sekarang kalau gue boleh bilang sama teman-teman muda yang lagi nonton podcast Suara Warga ini, jadi sebenarnya sih apa ya, merit sistemnya udah dibentuk gitu, terus skema kompetisinya itu udah ada. Nah, gimana caranya kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain? Sesuatu yang bisa ditawarkan sesuatu lebih yang gitu. bisa ditawarkan. Lu punya daya tawar apa? Karena kan sekarang udah nggak musim kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan Lu kenal siapa? lu gitu? kenal siapa? Lu dari organisasi mana? Iya. Pernah jadi kader ini kader atau apa? enggak? Sekarang enggak. Sekarang itu semua udah didisrupsi oleh yang gini-gini gitu. Bang, ini direktur yang rekrut langsung nih gimana? Ada dua sih sebenarnya. Yang pertama adalah hard kompetensi. Hard kompetensi itu kalau perlu kemampuan data analitik, menganalisa ya kan, atau kemampuan komunikasi, lalu kemampuan terkait dengan penguasaan misalkan digital native. Lalu yang kedua adalah soft kompetensi. Gimana dia bisa komunikasi yang bagus, terus strong leadershipnya seperti apa. Itu sih dua aja itu. Hard kompetensi, soft kompetensi. Tapi hard kompetensi itu biasanya itu untuk teman-teman yang baru masuk BUMN itu sangat dibutuhkan. Hard kompetensi. Soft kompetensi ini kalau teman-teman, kalau warga muda ini mau jadi leaders, soft kompetensi didorong. Kalau menurut gue sih gitu. Simpulan, Jo. Nah, Anda kira-kira kan punya mimpi jadi komisaris dan direktur. Kira-kira memungkinkan nggak keterampilan rendah kayak Anda? Sulit. Keterampilan koneksi sih yang sulit. Gak bercanda. Atau kurang banyak nyebut nama Erik, soalnya tadi udah 10 kali nyebut nama Pak Erik. Enggak, karena ya kan bidangnya kan Gak bercanda Bang Fat ya. masa kita nyebut Ntar malah jadi di blacklist lagi nih. Tadinya udah mau masuk blacklist. Udah masuk longlist. Udah masuk longlist ya, padahal di blacklist dicoret. Ini Gara-gara ini ini. mamot nih. Aduh. Iya, ini gue tersanjung sih sama kedatangan abang-abang nih berdua. Maksudnya akhirnya gue sadar bahwa kayaknya nggak semudah itu yang mimpin BUMN ya. Nggak apa. Ya lu mungkin untuk dapat kesananya jalurnya nggak mudah. Lebih nggak mudah kayaknya menurut gue, karena kalau di perusahaan swasta kan banyak rintangannya, tapi juga apa ya, kalau misalnya lu bisa tunjukin sangat bagus, tapi di BUMN juga lu ada sarana lobby dan segala macam juga akhirnya untuk jadi pucuk pimpinan. Sarana lobby ya. Sebenarnya gitu. Ya itulah pokoknya. Mau diklarifikasi. Padahal kesimpulan saya nih. Mau diklarifikasi Nah, nggak? dikit aja logikanya sebenarnya gini ya. Kan kalau netizen tuh bilang ini kalau ini lomba gitu ya, atau kalau ini kayak ujian gitu ya, harusnya tuh semua for everybody. Tapi kan enggak ada yang kayak gitu. Emang. Misalnya lu bikin perusahaan, lu pendirinya, Betul. pemilik sahamnya, Betul. itu kan pasti ada preferences tertentu. Betul. Lu pengen yang begini, begini, sesuai dengan keinginan si pemilik saham gitu ya. Di situ aja tuh udah ada seleksi. Iya. Not for everybody. Masa misalnya gue bikin perusahaan, ya pemimpinnya bisa semua orang, ayo semua. Kan nggak ada preferences. Nah, karena ini milik negara, preferencesnya itu preferences negara. Betul. Satu berarti apakah anak muda ini harus punya kompetensi doang gitu ya? Misalnya dia skill setnya cocok, belum tentu cukup gitu. Dia punya pikiran negara nggak? Ya. Dia punya pikiran untuk public
services nggak, punya untuk public goods nggak. Karena kalau nggak punya, apalagi kalau nggak punya sense pengalaman untuk itu, ya udah di swasta aja ngapain gitu. Berarti gue di swasta aja nih. Iya, lo makin jauh. Makin jauh. Ini gue makin jauh. Nah, jadi Makin karena jauh. ini dimiliki oleh negara Jadi- pemegang sahamnya. Jadi kalau ada preferences negara ya wajar dong. Gitu. Iya. Kerja kita untuk negara, melayani. Nah itu makanya gue mau lanjut ke kesimpulan gue bahwa akhirnya disitulah makin sulitnya bahwa ternyata udah muda susah dalam artian pemimpin muda yang akhirnya harus menghadapi dan bertransformasi tadi kata lo di lingkungan BUMN yang ada sekarang, terus juga akhirnya harus berhadapan secara manajerial dengan Gen Z yang susah juga sekarang, capek loh men. Kayaknya gue rasa lebih capek sama Gen Z dibanding sama yang tua-tua. Terus juga akhirnya ya itu tadi disuruh tetap profit tapi di tempat yang nggak profit. Jadi gue ngerasa bahwa kayaknya jadi pimpinan BUMN nggak semudah itu untuk dijalani, gitu kan. Belum lagi KPK belum lagi KPK selalu mengintai gitu kan. Ya itu tantangan kalau swasta mah kan nggak kena undang-undang anti korupsi kan. Akhirnya cuma Kena BUMN. kalau berurusan sama negara. Kalau berurusan sama negara, tapi kalau korupsinya di perusahaan aja kan dia nggak kena pidana biasa kan. Pidana biasa. Iya itu sih paling gue jadi salut dan akhirnya kayak ya nggak apa-apa. Anda lah, sedang 10 menjilat ya Anda ya? Iya lah, nggak apa-apa 10 tahun lagi nggak apa-apa nih. 10 tahun lagi mah. Ya kalau gua sepakat banget sih, maksudnya dengan Jokowi itu harus 3 periode, Pak. Kalau jadi kesana nggak perlu Jokowi 3 periode. Yang penting presiden besok menteri BUMN-nya Pak Erik. Itu aja. Nggak, Gitu. Atau wakilnya lah. Nggak, maksud gua ngeliat sendiri banyak teman-teman juga kan sebenarnya yang muda-muda yang gue lihat udah jadi komisaris juga ya, maksudnya rada banyak dan secara profil memang mereka secara kapasitas dan reputasi bagus. Jadi bukan yang tiba-tiba viral terus tiba-tiba ngisi posisi jabatan tertentu itu. Tapi memang yang paling penting sih menurut gue sekarang buat anak-anak muda tuh punya skill-skill yang tadi dibilangin, termasuk skill komunikasi lintas generasi ya. Karena memang gue lihat di Gen Z sekarang tuh malah emang ada kegagapan untuk bicara sama orang yang lebih tua gitu. Mungkin itu skill yang juga perlu dipelajarin juga lah. Karena gue jujur aja gue ngomong tuh bajingan banget bang, bahkan apa adanya gitu. Tapi emang nggak semua orang tuh bisa nerima cara komunikasi kita. Paling itu sih menurut gue. Anda Gen Z. Enggak, maksud gue rasionalnya sama bos gue yang di sono juga gue lu juga. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Paling itu bang, thank you banget udah sharing-sharing dan semoga makin banyak orang-orang pintar tuh pilihan utamanya ke BUMN dulu ketimbang ke perusahaan semacam Google dan semacamnya sih menurut gua, karena lagi-lagi itu jauh lebih penting sih. Thank you Bang Fat, dan thank you Bang Ferdian. Sampai jumpa. Bismillah, komisaris dan direktur. Amin. Bye bye, suara warga.